Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Nur Anissa dengan NIM 180-202-0055 dari kelas Akuntansi B 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk tikur. Tikur adalah suatu barang yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan aktivitas sehari-hari, khususnya masyarakat zaman dahulu. Karena apa? Masyarakat zaman dahulu jelas berbeda dengan masyarakat di era sekarang. Ketika kita membutuhkan sesuatu barang untuk menunjang aktivitas sehari-hari, di era yang sekarang, kita dapat dengan mudah untuk mencari, mendapatkan, hingga memakainya langsung. Berbeda dengan masyarakat zaman dahulu, mereka terbiasa untuk membuatnya sendiri dari bahan-bahan alam, salah satunya yaitu tikur. Tikur memiliki berbagai macam fungsi, seperti halnya dapat digunakan untuk menampung ikan ketika memancing, tempat untuk mengambil air, dapat dijadikan sebagai alas makan seperti piring, mangkuk, dan juga bisa dibuat sebagai hiasan, topi, tas, dan lain sebagainya. Untuk pembuatan tikur secara sederhana ini tidak terlalu rumit karena menggunakan dua bahan utama. Pembuatan tikur ini yaitu dengan memanfaatkan limbah organik dari pelepah pinang. Pinang atau maman merupakan salah satu jenis tumbuhan yang termasuk monokotil dan tergolong palem-paleman. Pohon ini memiliki nilai ekonomi dan potensi yang cukup tinggi. Pohon ini juga dikenal secara umum sebagai tanaman obat. Berdasarkan hal tersebut, maka kelompok kami sangat tertarik untuk mengangkat kembali produk ini karena produk ini sangat ramah lingkungan dan juga mudah terurai. Berdasarkan data yang diperoleh, penggunaan limbah yang semakin meningkat setiap tahunnya dapat menyebabkan pencemaran yang tidak baik untuk masyarakat, begitupun untuk alam. Hal ini sesuai dengan data limbah di Indonesia yang mencapai angka 38,5 juta ton per tahunnya. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi kreasi baru untuk meminimalisir hal tersebut, yaitu dengan memanfaatkan limbah organik pelepah pinang menjadi suatu barang yang berguna dan tentunya dengan memanfaatkan nilai ekonomis dan diharapkan mampu dijadikan mata pencaharian untuk masyarakat sekitar karena memproduksi dari pelepah pinang ini tidak terfokus pada satu fungsi saja, dapat dijadikan dengan beberapa fungsi. Tikur merupakan suatu barang yang unik dan langka saat ini dan diharapkan juga mampu mengurangi penggunaan limbah plastik di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Nama saya Sofanur Sabani dengan NIM 1802020043, kelas Akuntansi B 2018 dari kelompok tikur. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat tikur. Bahan-bahan tikur yaitu pertama, pelepah pohon pinang, bambu, pensil, meteran, bor, gergaji, kapak, dan juga pisau. Untuk cara membuat tikur yaitu pertama, siapkan bahan-bahan, kemudian ukur bambu sepanjang 25 cm, antara sisi kanan dan di sisi kiri diukur sekitar 5 cm, kemudian potong ujung bambu tersebut seperti lubang memanjang, lalu beri lubang di antara kedua sisinya untuk menyimpan paku. Siapkan pelepah pinang, kemudian tekuk pelepah pinang membentuk seperti mangkuk. Lalu setelah itu ujung kedua pelepah pinang dimasukkan pada bambu. Kemudian paku kedua sisi tersebut rapihkan pelepah pinang. Kemudian setelah dirapihkan, tikur siap digunakan. Tikur bisa dibentuk dengan berbagai ukuran tergantung besarnya pelepah pinang tersebut. Terima kasih.
Selanjutnya, anggaran untuk pembuatan tikur. Anggaran untuk pembuatan tikur sekitar 481. Untuk lebih lengkapnya bisa kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisna Dewi dengan NIM 1802020046 dari akuntansi B 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat produk tikur. Manfaat produk tikur yang pertama yaitu tikur sebagai wadah makanan agar tidak berbahaya, makanan akan lebih lama hangatnya dan tidak cepat basi. Yang kedua yaitu dapat mengubah selera makan karena dalam tikur mengandung aroma yang khas. Yang ketiga yaitu tikur bisa menjadi wadah sekali pakai maupun berulang kali karena tidak mudah sobek, serta dalam pelepah daun pinang mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin sebagai bahan utama penyusunnya. Selanjutnya yaitu pemasaran produk tikur. Komunikasi pemasaran menjadi salah satu strategi yang dipilih oleh usaha tikur untuk menarik minat beli produk. Strategi komunikasi pemasaran terpadu UMKM tikur yang dilakukan menggunakan dua tahapan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Hasil dari perencanaan komunikasi terpadu adalah produk, harga, saluran distribusi, dan dipromosi dari strategi perencanaan komunikasi pemasaran. Menetapkan harga dan promosi sebagai sasaran pada perencanaan untuk menarik minat konsumen. Pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran tikur yaitu meliputi pemasaran interaktif, promosi penjualan, pemasaran langsung, penjualan personal, menjalankan promosi melalui online ataupun offline, menggunakan media sosial sebagai promosi dan mengiklankan produk. Tujuannya memperkenalkan produk kepada halayak umum. Diharapkan sasaran pemasaran ini dapat mengenai seluruh kalangan yang tidak mengenal usia, karena produk yang akan dipasarkan merupakan produk yang unik dan tentunya memiliki nilai yang tinggi, yakni ramah lingkungan dan mudah terurai. Dengan perkembangan teknologi yang terus melesat, bisa dijadikan suatu media pemanfaatan yang mudah bagi UMKM untuk memasarkan produknya. Dengan begitu, produk tikur diharapkan mudah secara luas diketahui oleh halayak luas dengan berbagai informasi yang tentunya mendukung terhadap produk tikur. Teknologi merupakan salah satu akses yang cukup mudah digunakan dan cepat karena dapat memasarkan produk dalam media yang tentunya dapat dilihat halayak luas secara virtual dari manapun yang tidak mengenal usia, waktu, jarak, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih.